dari saya secara pribadi dan juga secara kelembagaan, dan mudah-mudahan kolaborasi seperti ini terus bisa kita lakukan, karena tidak mungkin perubahan pendidikan ini kita lakukan sendiri-sendiri, terisolasi. Kita harus bergandengan tangan dan kompak untuk tujuan yang sama, yaitu untuk murid-murid kita, belajar mereka bisa kita bawa lebih baik lagi dari proses maupun nanti juga hasil yang semakin baik. Saya sering mungkin menyampaikan dari Pak Ketum, juga sering juga mengingatkan bahwa tujuan kita ini bukan buat kita, apapun yang kita kerjakan di dunia pendidikan, kita hanya perantara, ujung-ujungnya adalah murid-murid kita. Jadi kita bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu untuk bagaimana murid-murid kita bisa menjadi manusia yang punya kembangnya terjadi secara holistik dan baik dan relevan dengan kodrat alam di mana mereka berada, kebudayaan mereka, kebangsaan mereka, dan juga kodrat zaman mereka yang saat ini kita tahu zaman yang penuh ketidakpastian. Sebelum pandemi saja tantangan kita sudah luar biasa, dengan pandemi semakin terakselerasi. Namun hal yang juga membuat kita kaget bahwa guru-guru seluruh Indonesia dari perjumpaan saya betul-betul membuat surprise. Itulah pesan kita di Hari Guru Nasional 2021 ini adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru dari semua daerah di seluruh Indonesia, semua konteks, semua kondisi yang terus bergerak untuk memperjuangkan anak-anak kita belajarnya tetap tidak terhenti walaupun dengan semua keterbatasan dan tantangan yang menuntut kita semua terus belajar. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu saya sudah tahu gimana caranya seperti ini, tahu bulan ini loh beda lagi tantangannya. Terus seperti itu, dan sepertinya malah jadi ketagihan belajarnya sekarang. Ada beberapa program kita juga ketika sudah disampaikan pengunjung, gurunya bingung, habis ini kita mau ngapain, kita udah sedang belajar gitu. Tapi apalagi habis ini, karena momentumnya udah enak, dan saya menolak untuk percaya bahwa guru Indonesia tidak bisa belajar, karena saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adalah guru-guru Indonesia itu memiliki kemauan yang kuat untuk belajar, memiliki orientasi yang kuat untuk bisa belajar dengan fokus kepada anak-anaknya. Karena sekarang kalau masa pandemi kita melakukan berbagai macam belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Udah lupa tuh harus punya sertifikat apa tidak gitu. Yang penting belajar, yang penting berbagi, bukan sendiri yang penting belajar berbagi. Udah sekat-sekat apa cara berpikir yang tadinya sangat lebih birokratis gitu ya. Ini udah mulai sirna, mudah-mudahan semakin kuat ke depannya sehingga tujuan kita tadi buat anak-anak kita akan juga semakin kuat. Ibu Bapak yang saya tanyakan dan saya hormati, kemarin di Hari Guru Nasional ini Pak Ketum juga datang waktu itu mengambil, tapi nggak tahu apa yang pas kita nyanyi atau namanya ada kita udah nyanyi. Oke. Soalnya udah habis ya. Saya sebenarnya orangnya pemalu loh. Jadi kemarin itu begitu tim bilang, aduh Pak nyanyi dong gitu. Saya bilang, aduh nyanyi kayak gimana? Tadinya saya pikir saya sendiri nyanyi nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya pikir cuma nyanyi seperti biasa. Kalau saya lagi konser kadang-kadang saya yang santai gitu, kalau nyanyi bareng-bareng ya. Wah ini nyanyinya sama band benerannya gitu. Kunci-kunci saya salah dong. Udah grogi duluan saya. Terus dan waktu itu juga katanya ada live segala macam. Tapi saya pikir gini, saya nyanyi buat guru-guru deh gitu. Jadi sehingga akhirnya saya cuek aja, saya tidak berbani, dan nggak terlalu malu-malu. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, karena lagu ini lagu yang Laskar Pelangi yang waktu itu saya nyanyikan dengan Niji itu memiliki arti yang spesial buat saya. Entah apa yang mungkin dipikirkan oleh Andrea Hirata ketika menulis novelnya, karena novelnya juga sangat luar biasa, atau Niji ketika membuat lirik lagunya, tapi makna yang secara filosofis dari baik itu novelnya maupun film dan lagunya itu sungguh luar biasa. Bagi saya
apa yang dikisahkan di dalam novel Laskar Pelangi dan kemudian di film dan lagunya itu adalah sebuah sosok seorang guru, namanya tokoh favorit saya Bu Muslimah ya kalau di Indonesia. Beliau sepertinya itu sangat sederhana gitu. Beliau itu sosok yang sangat progresif dan luar biasa. Dengan semua keterbatasan, kesederhanaan beliau, dengan apa yang beliau punya, yang resource sumber daya yang ada, seadanya sekali. Lalu muridnya yang 9 kemudian jadi 10 itu orangnya sangat, anak-anak sangat beragam perilaku perangainya itu, tapi beliau bisa membawa mereka menjadi orang-orang yang percaya dengan belajar dan berani untuk bermimpi. Dan kata kunci yang pertama dalam lirik lagu itu bagi saya, yang ingin saya juga tekankan adalah kita harus berani bermimpi. Bangsa kita ini seringkali untuk enggan untuk bermimpi, padahal Indonesia itu lahir dari sebuah mimpi besar. Kalau dibayangkan 100 tahun yang lalu, ketika mungkin tahun 20-an awal pergerakan masih Indonesia itu masih sangat sedikit sebenarnya, ini dilihat sebagai orang yang mimpi aneh-aneh untuk membuat sebuah bangsa yang waktu itu pun mungkin nama Indonesia tahun 21, 22 itu masih belum ada. Itu masih jalan berkembang. Baru di akhir 20-an perhimpunan Indonesia, baru sudah di Sumpah Pemuda, nama Indonesia kita terbuat. Tapi itu masih tinggi loh ya. Dan mereka ini adalah para penggerak pendidikan kita, adalah pejuang-pejuang mimpi untuk sebuah bangsa yang merdeka, yang bersatu dari berbagai budaya yang kalau kata pakar-pakar ahli sosiologi secara global itu melihat Indonesia sebenarnya secara sejarah unlikely nation, sebuah bangsa itu yang kayaknya itu kalau dipikir nggak mungkin jadi sebuah bangsa, tapi kita bisa mewujudkan. Ini adalah keberanian untuk bermimpi, dan kalau kita lihat yang orang-orang yang terdidik itu nggak banyak waktu itu sebenarnya. Kita populasi mungkin 60 juta, yang lulus di atas sampai level universitas belum untuk S1 gitu ya, pokoknya lewat SMA itu cuma 1000-an loh waktu itu. Tapi kita berani. Kita melawan penjajah Belanda yang waktu itu habis Perang Dunia Kedua dengan sekutu gitu ya, pakai pesawat, pakai tank. Kita lawan dengan bambu runcing itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kita bisa. Kita nggak nyerah karena kita ngerasa kita bisa, kita mau berjuang. Jadi keberanian untuk bermimpi dan berjuang, nggak pernah menyerah dengan keadaan, sebenarnya itu adalah warisan dari para pendiri Republik ini. Dan ini menurut saya syair ini secara filosofis menggambarkan itu. Kan katanya mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Dan kita harus berlari tanpa lelah hingga kita mencapainya. Ini adalah sebuah pesan yang sebenarnya pesan dari para pendiri Republik kita, para pejuang kita. Yuk kita berani tanpa lelah hingga kita mencapainya bersama-sama. Dan kata-kata Laskar Pelangi itu menggambarkan kita semua ini memiliki keunikan masing-masing. Kita ini adalah, kita berbeda-beda kekuatannya, ada yang seperti ini, keahliannya ini, mungkin tabiatnya kayak gini dan segala macam. Tapi itu adalah sebuah pelangi ketika kita bisa menggabungkan dengan sebuah harmoni, itu menjadi sebuah keindahan dan kekuatan. Keberagaman kita itu adalah sebuah kekuatan yang kita perlu untuk bersama-sama manfaatkan untuk kebaikan kita. Dan ini menurut saya juga tergambarkan dalam esensi dari lagu Laskar Pelangi. Kita tak terikat dengan waktu, kapan saja, di mana saja, apapun peran yang kita jalankan. Bahkan kalau saya juga melihat bahwa yang namanya dari birokrasi sampai ke sekolah, birokrasi pusat, daerah, sekolah sampai guru, itu kita satu visi, satu misi. Kita terikat dengan mimpi kita, yaitu untuk anak-anak kita. Jadi selama kita masih terikat dengan itu, maka kita adalah sebuah pasukan, sebuah Laskar Pelangi yang bergerak bersama-sama untuk mencapai mimpi itu.
Jadi bagi saya itulah esensi dari lagu Laskar Pelangi. Dan juga ada kata-kata jangan berhenti, Laskar Pelangi tak akan terikat waktu, jangan berhenti untuk mewarnai semua mimpi di bumi. Jadi mimpi kita adalah untuk mewujudkan mimpi anak-anak kita. Bersama-sama kita bergerak untuk itu. Dan saya akan tutup dengan sebuah catatan refleksi, judulnya Filosofi Jembatan. Saya nggak tahu kalau pernah saya sampaikan di IG ini Pak Ketua. Filosofi jembatan. Bangunlah jembatan, bukan tembok. Jembatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi, saling memahami aspirasi. Berdirilah kita di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Carilah jembatan untuk jemput pengetahuan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita adalah pewaris nenek moyang, leluhur pendiri republik, pemimpi dan pejuang, untuk gapai cita-cita bersama, merdeka, lahir dan batin. Saya berpikir tentang sebuah revolusi, revolusi belajar, revolusi cara pikir, yang syaratkan kita bergerak, jawab panggilan kodrat zaman kita. Tujuan revolusi belajar adalah melayani anak-anak generasi penerus bangsa, para pemimpin masa depan negeri ini, bukan lagi untuk generasi masa kini. Di generasi masa depan inilah kita titipkan segala asa dan harapan. Semua dipersyaratkan untuk bekerja keras, mempersiapkan dirinya untuk lahirnya generasi ini, untuk bekerja keras tanpa pamrih, ikhlas dan produktif. Marilah kita berlomba-lomba menjadi jembatan, besar kecil tak masalah. Jadilah penghubung antara kegelapan dan terang benderang, antara generasi saat ini dan masa depan. Peliharalah harapan sekecil apapun. Jangan mau kita diadu domba, politik prasangka, dendam dan curiga. Itulah dulu senjata pemerintah kolonial Belanda. Kita semua saudara sebangsa. Tanah tumpah darah kita adalah Indonesia. Indonesia itu bercita-cita memanusiakan, mencerdaskan segenap tumpah darahnya, mewujudkan kemanusiaan dunia yang merdeka, damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Masing-masing kita memikul tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk berkemauan belajar dan berubah menjawab kodrat zaman. Kedua, tanggung jawab untuk satu sama lain, membantu dan berbagi kemampuan dan keahlian untuk menjadi teman belajar bagi yang lainnya. Tujuan kita adalah bantu belajar anak-anak kita di mana saja. Maka belajarlah, berbagilah, bantu yang lainnya. Semua kita memikul tanggung jawab ini. Apa yang terbaik untuk anak-anak kita, lakukanlah. Jangan tunggu perintah, instruksi atau aba-aba. Ambil langkah pertama, lalu teruskan dengan langkah kedua dan seterusnya. Kita melangkah bersama-sama dari manapun kita berada, bahu-membahu, maju bersama-sama. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih dari semua. Demikian mungkin sedikit dari saya. Selamat Hari Guru Nasional. Mari kita bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, secara resmi saya tutup Rakornas Ikatan Guru Indonesia tahun 2021, sekaligus juga ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ikatan Guru Indonesia yang ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manajer, jika hujan itu adalah kesedihan dan matahari adalah kebahagiaan,
maka kita butuh keduanya untuk melihat pelangi. Guru-guru yang ada di hadapan Pak Dirjen adalah laskar pelangi jembatan menuju mimpi-mimpi itu. Terima kasih Pak Dirjen. Jika masih ada 50 menit, atau mungkin teman-teman ingin bersuara sebentar. Terima kasih. IG resilient. Oh, boleh. Apa request? IG kan? Kalau ini IG resilient, salah IG sharing and growing together. Kalau boleh kita berdiri dulu ya. Kita berdiri. Kalau saya bilang IG resilient, kalau saya bilang salah